sangat sekali berharga apabila kita gunakan umur dengan kemanfaatan. Tapi hilang dengan kemubaziran apabila umur kita dikerjakan dengan ketidakmanfaatan. Ya udah, berlalu saja dengan kekosongan, ketidakmanfaatan. Apa contohnya? Berapa detik tadi kita ngaca belum? Berapa detik tadi kita bengong? Hilang dengan ketidakmanfaatan. Lenyap sudah, tidak akan kembali ke dalam keadaan selanjutnya, hilang. Itu tidak akan hilang, tidak akan kembali, hilang. Wa ma hasala laka minhu la qimatalahu, dan apa yang telah hasil laka bagimu minhu daripada umur tersebut la qiyamalahu, maka sangatlah berharga lahu bagimu. Sedangkan sesuatu yang telah hasil daripada umur kita, maka itulah sebaik-baik apa yang kita dapatkan. Itu para jamaah. Artinya kieu, sesuatu yang telah hasil artinya dari perjalanan usia kita, sehingga titik sekarang, apa yang telah dihasilkan oleh kita, nah itulah sebaik-baik naonnya, sebaik-baik kepunyaan kita. Itu para jamaah. Oh, itu tidak ternilai hargana, laki mata lahu, tidak ternilai hargana. Artinya kieu tadi teh ya, di dalam perjalanan umur yang telah hasil saat ini, inilah hal yang tidak ternilai hargana. Bisa diriungan zikir, bisa diriungan sholawatan, inilah hasil daripada umur kita yang tidak ternilai hargana. Daripada yang kita lalui dengan kesia-siaan dan kekosongan, inilah hal yang dihasilkan yang tidak ternilai harganya. Itu makanya ada istilah sesuatu yang paling jauh ialah masa lalu, sesuatu yang paling jauh ialah angan-angan, dan sesuatu yang dekat ialah kematian. Itu ya, berbeda usia, umur yang telah lalu ya hilang ya guys, mau datang deui, lenyap begitu saja ya. Makanya bersyukurlah dengan hasil yang kita dapatkan saat ini, dengan keadaan yang telah Allah berikan kepada kita di dalam perjalanan usia kita, entah dalam bangsa lahiriah dari segi pekerjaan ya, atau dari segi rohani sampai saat ini masih bisa ngaji, masih bisa sholawat, masih bisa kumpul bareng silaturahmi. Inilah hasil yang tidak ternilai harga ya. Makanya umur teh sering dimanfaatkan. Kan di surat An-Nur ayat kan, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar.
Jadi seseorang yang bisa menjaga dirinya untuk zikir dan bertasbih kepada Allah. Jadi seseorang itulah yang hebat. Kenapa seperti itu? Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena dia takut. Takut apa? Takut suatu hari ketika dibulak-balikannya hati dan penglihatannya untuk lalai kepada Allah. Takut. Jadi tidak menghentikan zikir dan bertasbih kepada Allah. Diajar apa sih itu? Meskipun bengongna, meskipun diamna, tapi hati ini tidak lepas daripada Allah. Allah. Ya. Meskipun di dalam bengong, di dalam diamna, tidak goplah akan Allah. Itulah kemanfaatan. Itulah kehasilan yang tidak ternilai akan harganya. Insyaallah. Itu para jamaah. Iya bari ngarokoan. Payarong kita aruh. Barangnya coba ampun. Insyaallah. Ibu abang kula make samping hidung ini guru betul. Kabru samsia. Kalau ngajina bari ngarokok we. Payar kita aruh. Al-hidul li'anu kullu hid dan anta tafarrago minas sawagil summa la tatawajjaha ilaihi wa taqila ikuka summa la tarhala ilaihi. Masih berkaitan tentang pentingnya kita memperhatikan akan waktu. Al-hidul anu kullu hidup, kekecewaan yang rendah dan tiap-tiap kekecewaan yang sangat mendalam. Kekecewaan yang sangat mendalam, dari tiap-tiap kekecewaan yang sangat mendalam. Ya, awas. Apa sih kekecewaan yang sangat mendalam? Yakni anta tafarraga minasawagil. Yakni ketika kita kosong di dalam kesibukan atau pekerjaan kita daripada ingat akan Allah. Itulah kekecewaan yang sangat-sangat mendalam. Ketika kita kosong di dalam kesibukan kita dalam bekerja, ya, Masya Allah. Kadang kita bekerja teh hati ini goplah lalai kepada Allah. Ya, itulah kekecewaan yang sangat amat mendalam. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu enjoy dengan pekerjaan. Jadi orangna lalai goplah. Makanya kenapa harus dibarengi dengan zikir sebelum ngaji teh? Eta mengolah akan kalbu, akan selalu eling ke Allah. Sugan we aya geus terbiasa zikir mah Pak Abu bari dagang Allah hatena. Kenyaladangan ge Allah jeung Allah we teu lepas-lepas jeung Allah. Nempa awe geulis ge Allah. Kade sing kade nempa awe goreng ge kudu Allah. Tong nempa nu geulis wae Allah ya awe anu biasa wae teh ka Allah. Dasar rua eta ge ciptaan Allah. Ya. Nempo anu balanja mamah muda langsung bergetarkan lain karena ke Allah nah gurih cenah gitu. Ya. Kadang kita sibuk bekerja sehingga kosong lalai dari Allah, itulah kekecewaan
yang sangat mendalam bagi seseorang yang ingin menjaga dirinya dari goplah kepada Allah. Ya. Summa tatawajaha ilai, kemudian tidak menghadapkan dirinya kepada Allah. Ya etan teu eling ka Allah. Teu eling ka Allah. Kosong we melongkong, yang ada di pikiran teh pekerjaan we. Memang para jamaah, kita harus bisa menempatkan bab pikir dengan bab qalbu. Memang pekerjaan mah harus diutamakan bab pikir. Tapi lamun ngaji, dikir, make bab qalbu, bab rasa. Cuman ketika kita menggunakan bab pikir, jangan pernah melupakan bab qalbuna. Tenan naon pikiran berjalan untuk pekerjaan, tapi hati mah geus we kur Allah. Kur Allah. Allah geus. Ya. Allah. Kunaon ya khafuna yaumang tataqallabu fil qulub wal absar. Sieun urang kudu sieun. Sieun di mana hiji hari ketika manusia dibalikan daripada ingat ka Allah. Diputar balikan nu tadina eleng ka Allah jadi poho ka Allah ulah. Kudu aya kasieun urang kadinya. Kudu aya rasa takut kita dibalikan hati kita yang tadina ingat jadi poho ka Allah. Sieun kudu aya rasa sieun kadinya. Namun apabila kita lupa akan diri kita, kudu aya ketakutan kadinya. Sieun ku Allah dibalikeun hate teh dan tadina eling jadi goplah. Makanya jangan berikan celah sedikit pun hati kita untuk goplah kepada Allah. Meskipun dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan sibuk. Ya. Watakilla awaikuka sumalatar harana. Dalam keadaan sibuk bekerja ataupun di dalam sedikitnya rintangan engkau di dalam kesibukan. Itu. Kalau sibuk dalam bekerja, kita melatih untuk ingat kepada Allah tentulah susah. Lah ini orang yang sedikit akan rintangan, tapi masih kene loba kosong daripada ingat Allah. Dan kosong untuk kembali kepada Allah. Nah inilah kekecewaan yang sangat mendalam bagi seseorang untuk menempuh ke jalan-jalan arif billah. Waduh, ulah jauh teh kita punya mukorobah lah kau. Ya, ngajaga karena hati dan pikirannya kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana metodenya agar kita tidak luput dari Allah? Ya ningali gelas Allah, ningali rokok Allah, ningali non tekonya Allah, ya ningali HP kita Allah. Kunaon kudu Allah nya walillahi ma fis samawati wal ardh. Long Allah anu ngabogaan bumi jeung langit. Berarti semua milik Allah hakikat namanya enggeus. Allah enggeus. Agar hati kita menjadi lapang, menjadi luas karena Allah menetap di dalam kalbu seorang mukmin. Ya. Kalbu mukmin itu baitullah. Hatinya seorang mukmin ialah rumah Allah Ta'ala. Karena apa? Ya tadi teh Allah. Zaman para anbiya mah meureunnan hayangnya Allah teh meureun langsung diperlihatkan keagungan Allah. Urang mah ayeuna tinggal iman ka para rasul yang telah disaksikan oleh para anbiya, oleh para rasul, diimani ku urang geus. Tong hayang siga Nabi Ibrahim itu. Naon Nabi Ibrahim keur nguatkeun kana keyakinanna kan ku Allah dipang naon? Sok mana Ibrahim? Karena hiji manuk cacagan. Bahkan dina tafsir mah lain bukan hanya dicincang, tapi bulunya pun dicabutin. Disimpan ke 4 titik dengan izin Allah eta bulu-buluna dan semua organ-organ yang telah dicincang dan lempangan di hadapan Nabi Ibrahim menyatu menjadi seekor burung sehingga utuh. Tak orang mah mal bisa kitu ayeuna mah keur mudah keyakinan teh. Tapi kudu bertahap.
Ainul yakin, ya, hakul yakin. Itu untuk mengundang keyakinan. Bahkan berat kadang-kadang namun berbicara keyakinan. Karena bab yakin itu adalah susah untuk diumpamakan kecuali bisa dirasakan oleh manusia. Aina yakin Allah nomena rizki yakin tuh para jamaah. Angger teu beureut mah kalabakan. Pinjam-pinjam ka baturnya siga nu hariwang. Tapi amun yakin ka Allah mah da geus ulah hariwang, panan Allah nu mena rezeki. Panan Allah nu ngarizkian nah betul hariwang. Nah, pentingnya kita mempelajari ilmu hakikatnya ke situ. Supaya tidak ada kekhawatiran di dalam kalbu manusia. Karena kalbu ini adalah guru dari para jasad. Kalau gurunya saya sudah mengajarkan kejelekan kepada muridnya, apa yang terjadi kepada murid tersebut? Jadi tukang maling jika kabeh, tukang mabuk, tukang judi. Tapi kalau kalbu sang guru yang mengajarkan kebaikan kepada santrina, sang kalbu yang mengajarkan kebaikan kepada jasad, nah, terjadilah wa'malun soleh, gawe amal soleh. Itu para jamaahnya. Iya siap ya. Bab ainang ke bab dikir. Nah, ini dalam bab dikir perlu kehati-hatian ya. Ngajina kudu santai, kudu bari ngarokok. Da pergi ngarokok yang alasannya Allahu a'lam bishawab.